Everybody love sweet. I like it. Boleh dibawa pulang kan ya? Favorit aku nih makanan manis kayak gini. Mau nggak? Enak loh ini. Mayoritas masyarakat Indonesia gemar mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Menurut riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan 2018, lebih dari 60% responden mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari. 30% responden mengkonsumsi minuman manis antara 1 hingga 6 kali per minggu dan hanya sekitar 8% yang mengkonsumsinya kurang dari 3 kali per bulan. Untuk makanan manis, Riskesdas mencatat 40% responden makan makanan manis lebih dari 1 kali sehari, 47% melakukannya 1-6 kali per minggu, dan hanya 12% yang makan makanan manis kurang dari 3 kali per bulan. Lalu, apa yang membuat mayoritas masyarakat Indonesia suka sekali makanan dan minuman manis? Kalau ditanya suka sih, kayaknya nggak ada yang nggak suka sama makanan minuman manis ya. Karena kalau makanan manis tuh ketika kita lagi nggak mood itu pasti bikin kita jadi bahagia secara nggak langsung. Terus juga kayak bisa menambah energi. Cukup sering yang dirasakan setelah makan makanan manis, terutama coklat ya. Coklat sama yang gula-gula halus gini ada efek senang gitu lah. Enak loh. Suka-suka makanan manis. Soalnya enak aja sih Mbak, bikin moodnya naik. Mantap. Yang saya rasa sih jadi senang aja gitu seharian kalau habis makanan manis-manis. Suka makanan minuman manis, suka. Cobain ya. Suka. Setelah makan makanan manis biasanya nambah mood sih, jadi lebih happy gitu. Terus jadi kayak senang aja kalau makan yang kita mau, kayak gitu. Masih garing nggak ya? Kesukaan warga tanah air akan makanan dan minuman manis ini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Kegemaran leluhur kita mengolah penganan manis ini tercatat dalam berbagai prasasti dan naskah kuno antara abad ke-8 hingga abad ke-15 Masehi dan dalam berbagai buku masak pada masa penjajahan pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Warisan kuliner manis yang masih menjadi primadona hingga saat ini antara lain cendol, dawet, kolak, dodol, bubur, dan kacang hijau. Para leluhur sangat kreatif memanfaatkan beragam hasil bumi untuk menciptakan rasa manis. Salah satunya mengolah nira menjadi gula merah. Sampai hari ini, gula merah merupakan bahan dasar pembuatan beragam makanan dan minuman manis tradisional. Bangsa kita itu suka dengan yang manis-manis, sebetulnya basicnya sudah ada gitu sejak dahulu ya. Ya, mereka memang menggunakan pemanis ya dalam minuman itu supaya lebih menstimulasi kegairahan mereka atau kenikmatan mereka dalam bersantap ya, atau dalam menikmati hidangan. Nah, ini yang kalau dalam konsep modern ada istilah dessert atau penutup ya. Kalau di berbagai wilayah Indonesia itu tidak ada dari mana yang paling awal ya. Hampir di setiap wilayah itu memiliki karakteristik tersendiri dalam konsumsi minuman manis ya. Nah, di setiap wilayah itu memiliki potensi sumber daya pangan yang diolah menjadi gula ya. Kegemaran masyarakat kita mengkonsumsi makanan dan minuman manis menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan konsumsi gula terbanyak di dunia. Data Departemen Pertanian Amerika Serikat periode 2021 hingga 2022 menunjukkan Indonesia menduduki posisi ke-6 negara dengan konsumsi gula terbesar di dunia. Konsumsi gula penduduk Indonesia mencapai 7,6 juta metrik ton per tahun. Secara garis besar, gula dibagi menjadi 2, yaitu gula alamiah dan gula tambahan. Gula alamiah adalah rasa manis yang ada pada buah-buahan, beberapa jenis sayuran, dan madu alami. Sementara gula tambahan adalah gula yang diproses melalui pemasakan seperti gula pasir, gula merah, dan sirup jagung. Nah, gula tambahan inilah yang banyak dikonsumsi masyarakat dan terkandung dalam penganan manis. Gula ini menyumbang karbohidrat dan kalori lebih tanpa memberikan banyak nutrisi ke dalam tubuh. Kandungan gula yang terdapat dalam makanan dan minuman manis disebut dapat menimbulkan ketergantungan yang tidak disadari karena memberikan sensasi menyenangkan.
Secara medis, setelah kita mengkonsumsi gula, otak akan melepaskan beragam senyawa yang dapat menimbulkan rasa senang dan tenang. Hal inilah yang membuat orang ketagihan untuk mengkonsumsi gula terus-menerus. Jadi gini, mengkonsumsi makanan atau minuman manis itu memang diyakini dapat membuat perasaan menjadi lebih baik. Jadi kayak mood booster gitu kan katanya ya. Nah sebenarnya itu hal ini terjadi karena setelah kita mengkonsumsi gula, otak itu akan melepaskan suatu senyawa yang namanya serotonin dan dopamin. Jadi keduanya merupakan neurotransmitter atau penghantar saraf lah ya, yang berperan dalam brain reward system. Sehingga suasana hati menjadi bahagia, moodnya juga jadi lebih baik gitu. Jadi itu dia, gula juga akan merangsang dilepasnya endorfin. Nah, endorfin juga membuat seseorang menjadi lebih tenang, nyaman, dan rileks. Jadi pengen lagi. Dr. Eleonora Mitani menambahkan, konsumsi harian gula dalam bentuk makanan dan minuman wajib diperhatikan dan sesuai takaran. Ini harus dilakukan karena ada dampak bagi kesehatan jika gula dikonsumsi berlebihan atau sebaliknya. Gula darah dikatakan tinggi, yaitu pada penyakit diabetes apabila sudah di atas lebih dari 126 mg per desiliter. Strawberry, ada kacangnya, terus ada gula pasir. Boleh aku cobain nggak? Apa saja sih makanan dan minuman mengandung gula yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Es krim suka, nasi suka, teh manis, kopi. Saya juga cukup suka roti manis, biasanya di atas juga ada gula-gulanya. Kue-kue yang dessert gitu, es krim. Tapi itu nggak tiap hari ya, kadang berjangka 3 hari atau 2 hari sekali gitu. Kebanyakan sih jajanan, kalau minuman mungkin kayak yang boba, puding-pudingan gitu sih. Kalau makanan manis, kalau sehari-hari sih tadi ya kayak coklat, kopi. Cuman kalau emang kita main gitu ke kafe atau apa, biasa belinya cake atau donat. Kayak minuman-minuman manis gitu, kayak boba atau enggak kayak coklat gitu-gitu sih, es krim. Kandungan gula dalam kudapan yang banyak dikonsumsi masyarakat biasanya dalam bentuk tepung seperti roti, jajan pasar, kue, donat, pisang goreng, martabak, permen, dan sebagainya. Sementara minuman manis mengandung gula yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah minuman kemasan, es krim, dan sirup. Yang jarang disadari adalah ada sejumlah makanan dan minuman yang tidak terasa manis tapi ternyata mengandung gula. Beberapa jenis makanan bahkan menyamar sebagai makanan rendah kalori, rendah lemak, atau diklaim sebagai makanan sehat. Makanan dan minuman tersebut antara lain pasta, aneka saus, salad dressing, kecap, yogurt rasa buah, madu olahan, susu kental manis, beragam selai buah, hingga granola yang disebut sebagai kudapan untuk menurunkan berat badan. Secara medis, gula sebenarnya tidak buruk untuk tubuh. Gula bahkan sangat dibutuhkan sebagai bagian dari karbohidrat yang memiliki banyak fungsi baik. Namun, konsumsinya harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gula kan merupakan bagian dari karbohidrat. Tentu dia punya fungsi. Jadi bukan berarti tidak ada fungsi sama sekali atau harus dihindari. Kita butuh tapi jumlahnya harus tepat. Tadi karena dia membuat nyaman, happy, relax, kadang-kadang pengennya lebih gitu ya. Nah, sebenarnya dia fungsinya apa sih? Dia sebenarnya major source of energy atau yaitu pemberi energi, salah satu energi, sumber energi utama gitu. Terutama untuk ini susunan saraf pusat atau otak, itu energi utamanya dari mana? Dari karbohidrat atau glukosa atau gula ya. Kemudian juga sel darah merah itu juga energinya dari karbohidrat atau dari glukosa. Gula juga penting untuk menjaga fungsi atau integritas sel syaraf, metabolisme lemak, dan untuk memanfaatkan energi tubuh selain sumber protein. Ada juga jenis gula yang dapat meningkatkan bakteri baik di usus untuk membantu menyehatkan pencernaan. Sayangnya, banyak orang tidak memperhatikan jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh, sehingga kadar gula dalam tubuh tidak terkontrol.
Secara medis, kadar gula darah normal pada orang dewasa sehat adalah 70 hingga 99 mg per desiliter. Jumlah kadar gula normal dalam tubuh ini harus dipertahankan untuk menjaga kesehatan. Jika tidak terkontrol, kadar gula yang tinggi dapat menyebabkan sejumlah penyakit kronis. Salah satunya diabetes. Penyakit ini disebabkan oleh kadar gula tinggi yang bersifat kronik dan jangka panjang. Hal ini dipicu akumulasi gaya hidup yang tidak sehat dalam jangka waktu panjang. Tapi kalau untuk diabetes, Dok, untuk kadar gula tinggi hingga seseorang ini bisa disebut mengidap diabetes itu seberapa banyak sih, Dok, sebenarnya? Gula darah dikatakan tinggi, yaitu pada penyakit diabetes apabila sudah di atas lebih dari 126 mg per desiliter. Kita perlu waspada apabila sudah di atas 126. Dari angka 100 sampai 125, kita mungkin mengalami gejala diabetes. Disebut pra-DM atau pre-diabetes begitu. Memang ada kondisi-kondisi di mana diabetes bisa juga tanpa keluhan. Nah, dari yang gula darah tinggi itu, kita evaluasi lagi bagaimana apakah ada obat-obat yang kita konsumsi yang dapat meningkatkan gula darah, atau apakah kita juga sedang mengalami infeksi atau serangan penyakit yang akut sehingga gula darah kita juga bisa tinggi. Gejala awal yang dirasakan oleh pengidap diabetes antara lain intensitas buang air kecil yang sering, cepat merasa lapar, sering merasa haus, mudah mengantuk, cepat lelah, penglihatan kabur, berat badan naik dan turun tanpa penyebab yang jelas, dan luka sulit sembuh. Jika sudah merasakan gejala seperti ini, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Komplikasi penyakit diabetes adalah gangguan mata, kerusakan syaraf, gangguan pembuluh darah, gagal ginjal, hingga serangan jantung. Berdasarkan Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan 2020, di Indonesia jumlah pengidap diabetes mencapai 10,7 juta orang. Bahkan menurut catatan International Diabetes Federation pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-7 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia. Salah satu penderita diabetes di Indonesia adalah Faridawati. Faridawati telah mengidap diabetes selama hampir 13 tahun. Wanita berusia 64 tahun ini awalnya tidak menyadari dirinya terkena diabetes hingga akhirnya kadar gula darahnya mencapai 532 mg per desiliter. Farida terkena diabetes karena sempat menjalani pola makan yang tidak teratur dan suka mengkonsumsi makanan dan minuman manis yang tanpa ia sadari jumlahnya banyak. Selain pola hidup, diabetes yang dideritanya juga disinyalir sebagai penyakit keturunan. 2 kakak kandungnya juga terkena diabetes. Boleh diceritain nggak Bu, awal mula Ibu terkena diabetes itu kapan dan seperti apa nih Bu? Oh ya, waktu itu tahun 2011. Kan ada perhimpunan ibu-ibu organisasi itu. Terus periksa darah 200. Nah, cuman nggak periksa rutin terus untuk menanggulannya gimana gitu. Nggak sadar bahwa tiap makan banyak tidur, ngantuk. Terus minum aus, terus sering buang air kecil gitu. Terus akhirnya periksa lagi, ternyata 323. Akhirnya saya tidur nggak bangun-bangun. Terus akhirnya suami nelpon anak, dibawa ke rumah sakit. Ternyata diperiksa di rumah sakit tuh sekitar 532. Terus dengan kaki bengkak, dampaknya saya ke mata. Hidup dengan diabetes, Farida mengubah pola hidup dan pola makannya. Ia mulai rajin berolahraga dan mengurangi konsumsi gula harian. Gula yang dikonsumsinya sehari-hari hanya berasal dari buah-buahan dan nasi putih yang ia timbang sebanyak 100 gram per hari. Pada bulan puasa, Farida mengatur pola makannya lebih ketat lagi. Saat berbuka puasa, ia hanya minum air putih, memakan 3 butir kurma, dan makanan berat yang takarannya diatur secara ketat. Kebiasaan baik ini juga ia terapkan pada keluarganya. Farida juga mengajak kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan, pola hidup, dan pola makan sejak muda agar tidak terkena diabetes. Motivasi nih Bu untuk orang-orang juga yang sama-sama menderita diabetes, karena kan banyak penderita diabetes, apa aja nih buat teman-teman? Di waktu muda itu kita harus memilah-milah dari pola makan, pola pikir. Kalau seandainya kita kumpul, ada itu hindari
yang manis. Kalau seandainya manis, makannya sekedar. Jadi sebenarnya harus menghindari manis-manis dari muda. Dari muda ya sekitar umur 30 untuk makan-makan karbo atau itu dihindari. Boleh makan tapi secukupnya, tidak berlebihan gitu. Tak hanya pada orang dewasa, penyakit diabetes juga mengancam kesehatan anak. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, jumlah anak dengan diabetes naik 70 kali lipat sejak 2010. Pada Februari 2023 saja, ada 1.645 anak terkena diabetes. Di sisi lain, kekurangan asupan gula juga dapat berdampak buruk bagi tubuh dan menyebabkan penyakit. Jika asupan gula kurang, tubuh menjadi lemas dan kepala terasa pusing. Kekurangan gula juga dapat mengakibatkan berat badan kurang dan menimbulkan komplikasi penyakit seperti gangguan kognitif hingga kerusakan syaraf. Lalu, bagaimana cara mengkonsumsi gula yang baik agar bermanfaat bagi tubuh? Kopi susu atau boba, di situ bisa perlahan dulu nih dikurangi sugar levelnya. Misalkan biasanya normal, diturunin dulu 70%, 50%, dan sekarang bahkan sampai 10% aja gulanya. Gula tidak bisa dipisahkan dari konsumsi harian masyarakat karena merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh. Sayangnya, sehari-hari masyarakat lebih banyak memilih mengkonsumsi gula olahan yang ada pada kudapan dan beragam minuman manis. Meski masyarakat tahu kandungan gula berbahaya jika dikonsumsi berlebihan, makanan dan minuman manis yang rasanya enak seringkali amat menggoda. Tidak heran jika banyak orang sulit menghindarinya. Rekomendasi Kementerian Kesehatan soal asupan gula harian per orang per hari adalah sebanyak 10% dari total energi atau 50 gram per orang per hari. Jumlah itu kira-kira setara dengan 4 sendok makan gula. Sementara Badan Kesehatan Dunia atau WHO memiliki batas konsumsi gula yang lebih ketat, yaitu 30 gram gula per hari atau 7 sendok teh per hari untuk orang dewasa, 20 gram atau 6 sendok teh per hari untuk anak usia 7-10 tahun, dan 19 gram atau 4 sendok teh per hari bagi anak usia 2-6 tahun. Dalam piramida makanan Kementerian Kesehatan, gula yang sering digunakan untuk olahan makanan dan minuman sehari-hari masuk dalam kelompok penganan yang harus dibatasi jumlahnya. Membatasi konsumsi makanan dan minuman manis memang sulit, apalagi jika harus menghitung jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh. Dr. Gizi Eleonora Mitaning mengatakan, membatasi konsumsi gula dapat dilakukan dengan beragam cara, dimulai dari mengurangi secara perlahan hingga menjadi kebiasaan. Orang dewasa yang memiliki anak, misalnya, perlu membiasakan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman manis di depan anak. Selain itu, biasakan memperhatikan label nutrisi pada kemasan. Terkait label nutrisi ini, Permenkes nomor 30 tahun 2013 mewajibkan badan usaha mencantumkan kandungan gula dalam bentuk label gizi makanan. Hal ini untuk memudahkan masyarakat mengetahui jumlah gula yang dikonsumsi. Kita itu harus tahu label nutrisi di belakangnya. Aku juga sering tuh untuk anak saya melihat ini jus berapa gram, ternyata udah 20 sendiri. Nah, padahal habis itu misalnya dia masih minum yang lain atau makan makanan yang lain ada gulanya, itu pasti nanti jadinya kelebihan. Jadi bijak atur konsumsi gula, aturnya dari sekarang. Maksudnya aturnya dari orang tuanya yang menghandle. Kalau udah kebiasaan manis-manis, kita juga bisa kurangi perlahan. Kadang-kadang anaknya udah suka banget, nah tapi kita mulai kurangi nih. Biasanya dia makan cemilan yang manis ini, kita kurangin 1. Jangan mungkin langsung nggak sama sekali ya, kita kurangin perlahan-lahan. Ya udah 1, 2, 3. Dr. Eleonora menyarankan kepada masyarakat untuk membeli makanan dan minuman tanpa pemanis tambahan, mengkombinasikan gula dengan protein, lemak sehat, dan serat secara seimbang. Penting juga untuk menambahkan banyak rasa lain pada makanan yang dikonsumsi. Seperti yang dilakukan oleh Egit Hapsari. Ibu rumah tangga ini sudah lebih dari 4 tahun mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis.
Hal itu berawal pada trimester ketiga kehamilannya. Saat itu, dokter kandungannya meminta Egit mengubah pola konsumsi makan karena janinnya menunjukkan tanda-tanda kelebihan berat badan. Egit mengaku mengurangi konsumsi gula dilakukannya melalui proses yang panjang dan bertahap. Ia mulai mengurangi gula tambahan dan menggantinya dengan pemanis alami dari buah dan madu. Awal mulanya mungkin dari minuman ya. Sekarang kan kita sangat familiar kopi susu atau boba. Di situ bisa perlahan dulu nih dikurangi sugar levelnya. Misalkan biasanya normal, diturunin dulu 70%, 50%, dan sekarang bahkan sampai 10% aja gulanya. Jadi kalau minum atau makan yang terlalu manis tuh udah otomatis nggak keterima badan gitu. Rasanya tuh nggak enak banget, sampai nggak keminum, nggak kemakan kayak gitu sama sekarangnya. Dan cari pengganti gula mungkin ya, misalkan dari jus sendiri yang biasanya pakai gula, itu diganti dengan madu. Setelah lebih dari 4 tahun mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, ia kini dapat lebih menikmati makanan yang disantapnya sehingga tidak ingin makan terus-menerus. Egit juga merasa lebih fit dan produktif dan merasa kulitnya lebih sehat. Kebiasaan baik ini ia terapkan juga kepada anak sematawayangnya, Kimora. Ia menerapkan pembatasan konsumsi gula dengan membatasi konsumsi makanan atau minuman manis 1 kali dalam seminggu. Jadi sedari kecil saya lebih memperkenalkan real food dibanding makanan kemasan atau ultra processed food kepada anak saya. Untuk jajanan manis-manis, saya nggak stop sama sekali karena kan secara anak-anak pada umumnya pasti suka manis-manis, tapi saya batasi. Jadi dalam seminggu saya cuma kasih 1 waktu, misalkan 1 hari di hari Minggu itu boleh makan mungkin cupcake atau ice cream, nah gitu. Jadi dia sabar menunggu waktu itu untuk dapetin es krim kesukaan dia. Konsumsi gula tak hanya perlu dibatasi, tetapi perlu juga diimbangi untuk mencegah beragam penyakit. Konsumsi gula dapat diimbangi dengan makan serat yang cukup untuk menjaga stabilitas gula darah. Berolahraga juga dapat membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Peningkatan insulin ini akan membuat sel dalam tubuh mengontrol kadar gula dalam darah. Pada saat berolahraga, otot juga akan bekerja dan menggunakan gula sebagai sumber energi. Untuk mengimbangi dari gula darah yang berlebihan dalam tubuh, tentu kita harus aktif bergerak. Jadi pertama kita mesti juga lebih berusaha hidup lebih aktif gitu. Jadi olahraga rutin, latihan jasmani 4-5 kali seminggu dengan rentang waktu adaptasi dulu 30 menit apakah kita bisa toleran, kemudian dinaikkan ke 40 hingga 50 menit 4-5 kali seminggu. Apabila kita sudah bisa mulai beradaptasi dengan olahraga dengan rutin yang bersifat aerobik seperti lari, jalan kaki cepat, treadmill, sepeda, berenang, hal-hal itu yang kita anjurkan kepada pasien. Nah, kita harus berubah dari segi pola hidup dulu. Kedua, pola makan kita juga perlu atur. Jadi lebih sadar diri untuk memilih jenis makanan, baik dari jumlah, jenis, dan jam-jam kita konsumsi makanan. Dr. Nancy menambahkan, yang paling penting adalah menjaga pola makan yang baik karena segala dampak baik dan buruk dari makanan berawal dari cara makan. Jadi, konsumsi gula itu tidak buruk, hanya saja wajib diatur dan terukur.